어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D dengan saya sendiri, Dwi Nirmala Putri, dengan NIM A1D123-137 berperan sebagai guru. Saya Sailana Ina Fikria dengan NIM A1D123-139 berperan sebagai pengamat. Saya Feby Fajria dengan NIM A1D123-138 berperan sebagai siswa. Saya Mega Afriani Site dengan NIM A1D123-140 berperan sebagai siswa. Saya Welsa Aini dengan NIM A1D123-141 berperan sebagai siswa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, sebelum memulai pertemuan, sebaiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk anak-anak semua, pembelajaran kali ini Ibu mulai dengan mengabsen ya. Yang pertama, Feby Fajriah. Hadir Ibu. Mega Afriani Sihite. Hadir Ibu. Welsa Aini. Hadir Ibu. Jadi untuk kali ini hadir semua ya anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang tematik 5, tema 5, subtema 3, dan pembelajaran 3. Tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu memiliki sebuah motivasi untuk kalian. Motivasinya itu, jangan pernah menyerah, prestasi membutuhkan kegagalan dan pencapaian. Kegagalan harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi, kita jangan pernah mudah menyerah, karena sebuah kegagalan adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang telah ada. Untuk gambar pertama, ada yang tahu itu gambar apa? Mereka sedang Tahu apa? Ibu. Iya, Mega. Kerja bakti membersihkan sungai Ibu. Iya, benar sekali. Lalu untuk gambar kedua, ada orang yang sedang bergotong royong untuk membangun rumah. Dan gambar yang ketiga, ada sekumpulan orang mengumpulkan bantuan untuk bencana alam. Lalu, apakah kalian pernah melihat peristiwa yang di atas pernah terjadi di sekitar kalian? Pernah Ibu. Iya, di mana Welsa? Di sekitar rumah saya Ibu. Itu peristiwa apa ya Welsa? Peristiwa gotong royong membangun rumah Bu. Oh iya, baik Welsa. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi peristiwa ini terjadi? Faktor yang menjadi pendorong dari gotong royong yaitu manusia sebagai makhluk sosial, lalu adanya saling membantu satu sama lain dan lebih mengutamakan kebersamaan bersama. Lalu mengapa sih masyarakat mau melakukan kegiatan tersebut? Masyarakat melakukan kegiatan tersebut untuk menumbuhkan rasa dan sikap tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan.
Dan juga gotong royong ini dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama dan solidaritas yang tinggi. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh gotong royong membangun rumah ya anak-anak. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Lalu untuk selanjutnya, masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tempo selira, yang merupakan penerapan nilai-nilai yang membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu untuk selanjutnya, aku mempunyai sebuah artikel yang mungkin nanti untuk paragraf 1-nya Ibu akan bacakan dan paragraf 2 dan 3 akan Ibu berikan ke kalian untuk membacanya. Artikelnya berjudul Pengaruh Letak Geografis Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Coba lalu kalian perhatikan gambar yang di samping ya anak-anak. Dan ini untuk paragraf kedua bisa dibacakan oleh Feby. Baik, Ibu. Ya, baik Feby. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Lalu untuk paragraf ketiganya bisa dibacakan oleh Welsa. Baik, Ibu. Ya, silakan Welsa. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keberagaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar, serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keberagaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Nah, untuk teks artikel tadi sudah dibacakan oleh Ibu Feby dan Welsa. Lalu untuk tugas kalian, Ibu memberikan menentukan pikiran utama pada setiap paragraf yang ada di artikel. Lalu kalian cari informasi penting dari setiap paragraf tersebut dan tuliskan tugasnya di dalam buku catatan ya anak-anak. Ibu tunggu 10 menit dari sekarang. Nanti tugasnya kita diskusikan bersama-sama. Baik, Ibu. Dicatat ya anak-anak di buku catatan.
Lalu untuk informasi penting di paragraf 1 ada yang pertama di sebelah barat laut berbatasan dengan benua Asia, di sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia, di sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan informasi penting lainnya ada batas-batas gitu. Untuk paragraf pertama, Ibu sudah memaparkan isinya, dan untuk paragraf kedua, siapa yang bisa memaparkan isinya? Saya, Ibu. Hai, Ibu. Mega, Siapa, Ibu? untuk Mega, silakan menjawab paragraf yang kedua. Oke, Bu. Pikiran utama pada paragraf kedua yaitu letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Informasi pentingnya yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri. Ya, jawaban dari siapa tadi? Mega sudah benar. Pikiran utamanya yaitu letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu untuk paragraf terakhir yaitu paragraf 3, siapa yang bisa menjawab? Pikiran utama dan informasi Hai, pentingnya. Bu. Iya, baik untuk Feby. Untuk paragraf ketiga, pikiran utamanya yaitu wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Informasi pentingnya, yang pertama, kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Yang kedua, kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Yang ketiga, berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas. Yang keempat, keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Ya, benar sekali jawaban Feby tadi sudah sangat tepat. Dan untuk pikiran utamanya juga benar, yaitu wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu untuk selanjutnya, Ibu memberikan kalian tugas lagi, buatlah kesimpulan dalam tulisan satu paragraf, gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasan kalian sendiri, lalu tuliskan kesimpulan kalian dengan rapi di tempat catatan kalian saja ya. Nanti Ibu tunggu selama 5 menit, lalu kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Baik, Ibu. Iya, Bu. Nah, apakah kalian sudah selesai sama tugas yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Jadi siapa nih yang bisa menjawab kesimpulan dalam artikel atau tulisan yang tadi? Saya, Bu. Baik, Wilsa, silakan. Kesimpulannya, letak geografis Indonesia Kesimpulannya, letak geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya, benar sekali. Jadi kesimpulan dalam suatu tulisan atau artikel yang sudah kita bacakan dan sudah kita jawab tadi, kesimpulannya letak geografis Indonesia yaitu diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Yang Welsa jabarkan tadi sudah sangat benar ya anak-anak. Lalu untuk selanjutnya, berdasarkan teks tadi,
Kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan yang menjawab pertanyaannya nanti diberikan poin ya anak-anak. Untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Iya, Mega, silakan. 1. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar? Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Iya, benar sekali jawaban nomor 1 dari Mega tadi. Mega mendapatkan poin 1. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, yang bisa menjawab siapa? Ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Iya, Elsa, silakan. Apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Jawabannya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Iya, benar sekali apa yang jawaban Elsa katakan tadi. Bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, siapa yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Ya, boleh Feby, silakan menjawab nomor 3. Yaitu wilayah pertanyaannya bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Nah, benar. Jadi wilayah Indonesia itu terdiri atas ribuan yang melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerahnya masing-masing. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, ada yang bisa menjawab? Ya, Ibu. Iya, Mega, silakan. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Iya, benar sekali. Dan untuk pertanyaan yang kelima, ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Ya, Feby, silakan menjawab. Yang kelima kan? Yang kelima, pertanyaannya sebutkan beberapa bentuk budaya daerah Indonesia. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas. Nah, iya benar sekali. Beberapa bentuk budaya di daerah Indonesia seperti daerah, kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan masih banyak lain-lainnya. Lalu untuk pertanyaan nomor 6, kalian sebutkan beberapa bentuk budaya yang ada di daerah kalian. Siapa nih yang bisa menjawab beberapa bentuk budaya di daerahmu? Saya, Bu. Iya, Welsa. Bentuk budaya di daerah saya seperti makanan khasnya dari daerah Padang, rendang, Ibu. Iya, benar sekali. Jadi di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk budaya di daerahnya masing-masing. Lalu untuk selanjutnya, kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dan setelah ini, Ibu mempunyai sebuah tugas untuk berkelompok ya, anak-anak. Nanti kalian bagikan sendiri kelompoknya.
Tugasnya membuat clipping. Nanti tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan. Dan syarat-syarat tugasnya bisa kalian baca sendiri di halaman buku kalian ya anak-anak. Baik, Ibu. Untuk tugas membuat clipping, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baiklah, kalau begitu mungkin hanya itu pembelajaran untuk kita hari ini. Dan Ibu harap pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Lalu, untuk selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, sebaiknya kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.